Halo semuanya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Reza Kristina Simamora, NIM 192201010. Saya kuliah di Universitas Sumatera Utara, jurusan D3 Perpustakaan Stambuk 2019, dan ini adalah mata kuliah pemrograman web praktik. Judul observasi saya kali ini yaitu Observasi terhadap website perpustakaan dinas dan kearsipan daerah Tapanuli Selatan menggunakan indikator WebQual tahun 2021. Jika kita membuka halaman webnya, beginilah tampilan depan halaman web perpustakaan dan kearsipan daerah Tapanuli Selatan. Adapun waktu dan tempat, yaitu website perpustakaan dinas dan kearsipan daerah Tapanuli Selatan dengan waktu observasi Senin 26 Desember 2021. Tujuan observasi. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai pemenuhan tugas pengganti UAS pemrograman web praktik. Yang kedua, kita masuk landasan teori. Website merupakan salah satu layanan media berita atau kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, diam atau gerak, data animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang menghasilkan satu rangkaian yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan menggunakan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Pemanfaatan website bagi suatu perguruan tinggi merupakan wajah perguruan tinggi di dunia maya dan salah satu barometer yang digunakan untuk mengukur kualitas perguruan tinggi tersebut. Masyarakat secara luas, baik tingkat lokal maupun tingkat internasional, akan melihat tampilan website perpustakaan perguruan tinggi menjadi interaksi pertama. Sivitas Akademi akan memanfaatkan website menjadi media awal untuk berinteraksi dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar. Peranan website suatu perguruan tinggi tidak hanya terbatas menjadi media informasi, tetapi juga merupakan salah satu barometer yang digunakan untuk mengukur kualitas perguruan tinggi tersebut. Situs web yang baik merupakan situs web yang banyak diminati oleh penggunanya. Metode WebQual 4.0 adalah salah satu metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini dikarenakan metode ini lebih sesuai dengan pokok permasalahan yang akan ditelaah oleh peneliti. WebQual yaitu salah satu metode yang bisa dipakai untuk mengukur dan menganalisa kualitas sebuah website yang dilihat dari persepsi atau pandangan dari pengguna akhirnya. Hasil dari metode ini berfokus terhadap 3 dimensi kualitas website, yaitu usability quality atau kualitas penggunaan, information quality atau kualitas informasi, dan service interaction quality atau kualitas layanan. Metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih deskripsi kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dipakai yang berguna untuk memberikan suatu deskripsi terhadap suatu fenomena sosial atau alam secara sistematis, faktual, dan aktual. Peneliti ingin membuat penelitian ilmiah yang sistematis dengan memberikan fakta dan hasil penelitian dengan bentuk data berupa angka-angka hasil perhitungan. Hasil dan pembahasan. A. WebQual 4.0. WebQual ialah salah satu metode atau teknik pengukuran kualitas website berdasarkan persepsi pengguna akhir. Metode ini juga merupakan pengembangan dari SERVQual yang telah banyak digunakan untuk pengukuran kualitas jasa. Metode ini telah digunakan sejak tahun 1998 yang dimulai dari WebQual 1.0 sampai saat ini WebQual 4.0. Hasil dari WebQual 4.0 berfokus terhadap 3 kualitas dimensi website, yaitu 1. Usability quality atau kualitas penggunaan, yaitu sebuah mutu yang berkaitan dengan rancangan sebuah website. Contohnya adalah penampilan website,
kemudahan bernavigasi, dan gambaran yang disampaikan oleh pengguna. Yang kedua, information quality atau kualitas informasi, yaitu sebuah mutu yang dilihat dari isi yang terdapat pada website tersebut. Layaknya atau tidak informasi tersebut untuk disampaikan seperti informasi yang akurat, format, dan keterkaitannya. Yang ketiga, service interaction quality atau kualitas layanan interaksi, yaitu sebuah mutu yang berhubungan dengan layanan interaksi yang dialami atau dirasakan oleh pengguna ketika menelusuri website tersebut. Tabel indikator web QoL. Beginilah tabel indikator web QoL. 1. Usability quality dengan variabel web QoL. Website ini mudah dipelajari dan dioperasikan. Interaksi dengan website ini jelas dan dimengerti. Website ini memiliki navigasi yang jelas. Website ini memiliki tampilan yang menarik. Yang kedua, information quality dengan variabel web QoL. Website ini menyediakan informasi yang akurat. Website ini menyediakan informasi yang dapat dipercaya. Website ini menyediakan informasi yang tepat waktu dan terkini. Website ini menyediakan informasi yang mudah dimengerti. Yang ketiga, service interaction quality. Dengan variabel web QoL, website ini memiliki reputasi yang baik. Saya merasa bahwa informasi pribadi saya tersimpan dengan aman. Saya merasa aman saat melakukan transaksi. Website ini memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dengan admin dan pustakawan. Yang keempat, kepuasan pengguna. Dengan variabel web QoL, website ini memenuhi kebutuhan saya. Website ini efektif dalam penggunaannya. Secara keseluruhan, saya puas dengan website Perpustakaan Dinas dan Kearsipan Daerah Tapanuli Selatan. Tabel instrumen pengukuran. Beginilah tabel instrumen pengukuran dengan skala sangat setuju dengan skor 4, skala setuju dengan skor 3, skala tidak setuju dengan skor 2, skala sangat tidak setuju dengan skor 1. Adapun rumus skala Likert sama dengan jumlah skor per Y kali 100. Dengan keterangan Y sama dengan jumlah seluruh skor dari seluruh data. Parameter usability quality ini memiliki 4 indikator, yaitu 1. Website ini mudah dipelajari dan dioperasikan dengan memilih setuju 41 dan memilih sangat setuju 19. Interaksi dengan website ini jelas dan dimengerti, sangat setuju 14, setuju 46. Website ini memiliki navigasi yang jelas, tidak setuju 3, setuju 44, sangat setuju 13. Website ini memiliki tampilan yang menarik, tidak setuju 12, setuju 34, sangat setuju 14. Usability quality dengan persenan, tidak setuju 6,25%, setuju 68,75%, sangat setuju 25%. Pada tabel distribusi frekuensi parameter usability quality, menunjukkan bahwa dimensi usability quality yang memiliki persentase terbesar berada pada skor 3 atau setuju sebesar 68,75% dan sangat setuju pada skor 4 sebesar 25%. Total semuanya 93,75%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengguna website menyetujui pernyataan kuesioner usability quality dengan baik. Information quality. Parameter information quality ini memiliki 4 indikator sebagai berikut. Yang pertama, website ini menyediakan informasi yang akurat, tidak setuju 1, setuju 49, sangat setuju 10. Website ini menyediakan informasi yang dapat dipercaya, setuju 46, sangat setuju 14. Website ini menyediakan informasi yang tepat waktu dan terkini, tidak setuju 7, setuju 36, sangat setuju 17. Website ini menyediakan informasi yang mudah dimengerti, tidak setuju 1, setuju 41, sangat setuju 18. Maka persenan information usability quality tidak setuju 3,75%, setuju 71,667%, sangat setuju 24,583%.
Pada tabel distribusi frekuensi parameter Information Quality menunjukkan bahwa dimensi Information Quality yang memiliki persentase terbesar berada pada skor 3 atau setuju sebesar 71,667% dan sangat setuju pada skor 4 sebesar 24,58%. Maka total seluruhnya 96,25%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengguna website menyetujui pernyataan Information Quality dengan baik. Service Interaction Quality. Parameter Interaction Quality ini memiliki 4 indikator sebagai berikut. Yang pertama, website ini memiliki reputasi yang baik, tidak setuju 5, setuju 42, sangat setuju 13. Saya merasa informasi pribadi saya tersimpan dengan aman, tidak setuju 3, setuju 41, sangat setuju 16. Saya merasa aman saat melakukan interaksi, tidak setuju 10, setuju 34, sangat setuju 16. Website ini memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dengan admin dan pustakawan. Sangat tidak setuju 3, tidak setuju 20, setuju 25, sangat setuju 12. Maka persentase Service Interaction Quality sangat tidak setuju 1,25%, tidak setuju 15,83%, setuju 59,16%, sangat setuju 23,75%. Pada tabel distribusi frekuensi parameter Service Interaction Quality menunjukkan bahwa dimensi Service Interaction Quality yang memiliki persentase terbesar berada pada skor 3 atau setuju sebesar 59,16% dan sangat setuju pada skor 4 sebesar 23,75%. Maka total seluruhnya 82,91%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengguna website menyetujui pernyataan Service Interaction Quality dengan baik. Kualitas kepuasan pengguna. Parameter kualitas kepuasan pengguna memiliki 3 indikator sebagai berikut. Website ini memenuhi kebutuhan saya, tidak setuju 5, setuju 43, sangat setuju 12. Website ini efektif dalam penggunaannya, tidak setuju 2, setuju 42, sangat setuju 16. Secara keseluruhan, saya puas dengan website Perpustakaan Dinas dan Kearsipan Daerah Tapanuli Selatan. Tidak setuju 6, setuju 41, sangat setuju 13. Maka persentase kualitas kepuasan pengguna tidak setuju 5,41%, setuju 52,5%, sangat setuju 17,8%. Pada tabel distribusi frekuensi parameter kualitas kepuasan pengguna menunjukkan bahwa dimensi kepuasan pengguna yang memiliki persentase terbesar berada pada skor 3 atau setuju sebesar 52,5% dan sangat setuju pada skor 4 sebesar 17,08% dengan total 69,583%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengguna website menyetujui pernyataan kualitas kepuasan pengguna dengan baik. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Terdapat 15 variabel pengukuran kualitas website berdasarkan pendekatan webqual yang terbagi dalam 4 dimensi, yakni dimensi kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas interaksi pelayanan, dan modifikasi dimensi yaitu kepuasan pengguna. Yang kedua, berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode webqual, maka ada beberapa yang perlu ditingkatkan dalam kualitas website Perpustakaan Dinas dan Kearsipan Daerah Tapanuli Selatan, yaitu yang pertama, website Perpustakaan Dinas dan Kearsipan Daerah Tapanuli Selatan harus lebih memberikan informasi yang tepat waktu dan terkini. Yang kedua, website Perpustakaan Dinas dan Kearsipan Daerah Tapanuli Selatan harus lebih memberikan tampilan halaman depan yang lebih menarik. Dan yang ketiga, website Perpustakaan Dinas dan Kearsipan Daerah Tapanuli Selatan harus memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dengan admin dan pustakawan.
Sekian laporan hasil dari observasi saya. Terima kasih.